Yo, halo guys, balik lagi sama gue di Samuel dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan ya teman-teman seputaran info update Bitcoin. Kemudian ada beberapa yang request untuk MBL sama BTT. Jadi ya udah, hari ini saya akan mengupdate ya teman-teman untuk video MBL, BTT dan Bitcoin ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Ini adalah Bitcoin time frame 4 jam ya teman-teman ya. Ya, jadi memang kita lihat pergerakan market ya. Dia membentuk yang namanya double bottom. Kalau kita lihat ya, perhatikan di sini bottom 1 dan ini adalah bottom yang kedua ya, teman-teman ya. Jadi ini mungkin saya akan besarin lagi biar lebih jelas. Nah, ya. Dia membentuk double bottom dan sekarang kita lihat ya, perbedaan dari RSI ya dengan price actionnya. Kalau price actionnya kita bisa lihat ya, di sini itu seperti flat nih, teman-teman. Di sini flat ya, teman-teman ya. Kemudian untuk RSI-nya ya, dia membentuk yang namanya higher low, teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat kalau di sini adanya bullish divergence, teman-teman ya. Atau membentuk yang namanya lower high lah ya untuk RSI-nya. Ya, bagian bottoming-nya. Jadi memang kita berpeluang dari dua indikasi ini ya, teman-teman ya. Kita bisa berpeluang melihat dari jangka pendek ke Bitcoin mengalami pemantulan terlebih dahulu ke beberapa target resisten atasnya ya, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah kisaran $58.000 teman-teman di sini ya, teman-teman. Next lagi di kisaran $60.000 di area sini, dan next lagi di sekitar $62.000 teman-teman di area sini. Ya, jadi itu adalah beberapa titik area resisten terdekat untuk si Bitcoin. Nah, next kalau misalkan dia bahkan mampu nge-break dari trendline resisten ini, teman-teman, yang bagian atas ini ya, OTW ke 63.700 sampai $64.000 area ini. Ya, jadi memang harus tetap berhati-hati untuk beberapa area resistennya. Yang terkuat terdekat masih di 60.000 dan di $62.000 ya. Jadi itu terdekat terkuatnya, teman-teman ya, untuk si Bitcoinnya. Oke. Kemudian ini mungkin saya akan hapus dulu, teman-teman. Nah, ini untuk si Bitcoinnya. Jadi kalau misalkan kita dari pakai Fibonacci juga, teman-teman ya. Nah, ini saya ambil dari swing low ke swing high-nya ya, teman-teman, dari sini ya, sekitar sini swing low-nya ke swing high-nya di sini. Oke ya. Jadi memang kita bisa lihat ya, kalau misalkan untuk si Bitcoin memang dia sudah terkoreksi ya, hampir ke retracement 0,5 nih, teman-teman, di sini. Yaitu sekitaran 54.900-an, hampir ke area situ ya, teman-teman. Jadi sekali lagi saya infokan atau ingatkan, kalau misalkan kripto itu sangat volatile dan sangat mungkin sekali untuk menghit ke retracement 0,6 ini ya, atau di sekitaran 51 ribuan dolar, teman-teman. Oke, jadi itu adalah masih dua target untuk Bitcoin bisa melanjutkan penurunan. Ya, misalkan dia udah up begini ya, kemudian konsolidasi up dan berangsur-angsur mengalami penurunan walaupun sempat up. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan dia benar-benar nge-reach ke beberapa retracement bawahnya ini dari tarikan Fibo ya, teman-teman, yang saya ambil dari swing low sini ya ke swing high. Ya, jadi kurang lebih itu untuk beberapa targetnya yang rasional, teman-teman ya. Untuk si Bitcoin kalau misalkan kita lihat pakai Fibonacci ya, retracement, teman-teman. Oke, jadi itu sekilas untuk update-nya, teman-teman ya, soal Bitcoin ya. Yang nanyain Bitcoin bisa sekarang nih kalau double bottom up-nya kemana ya, bagian neckline-nya dia ya di area sekitaran 60.000 nih. Neckline-nya itu di sekitar $60.000, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia benar-benar bisa up ya, nge-reach ke beberapa resisten atasnya ke 62, 64 ya, atau bahkan ke sekitar 66-67 ribu dolar, teman-teman ya. Oke, tapi tetap aja berhati-hati di garis trendline ini, teman-teman, di area ini nih. Di garis trendline ini ketika memang dia sudah nge-break dari area neckline si Bitcoin kisaran $60.000 gitu ya. Karena memang kita bisa lihat di situ adalah strong resistance terdekat next lagi gitu, teman-teman. Jadi memang PR-nya Bitcoin ini banyak sekali ya, teman-teman ya. Kalau misalkan diperhatikan dari resistannya, kemudian dari trendline-nya juga gitu, teman-teman ya. Jadi itu ya pokoknya intinya banyak lah tugasnya si Bitcoin ya, untuk benar-benar bisa ngebentuk new ATH dalam jangka waktu yang pendek. Apalagi sekarang kan udah deket dengan Thanksgiving sama tapering di akhir bulan gitu kan, teman-teman ya. Entah bakalan benar-benar tanggalnya kapan gitu ya, teman-teman, karena tanggalnya belum ada pengumuman pastinya. Jadi masih wait and see, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah akumulasi di area sekarang di kisaran 56.000 gitu ya, udah diakumulasi di kisaran 56 ribuan ya, siap-siap cicil berkala ya, atau TP berkala gitu, teman-teman ya. Ini sekilas untuk Bitcoinnya. Next kita bahas untuk si MBL ya. Oke, MBL daily-nya, teman-teman, kita bisa lihat ya, ini membentuk seperti garis trend line ya, garis warna biru ya, teman-teman ya, di sini ya tuh.
Oke, ini adalah support yang terbentuk. Jadi dia perlahan-lahan teman-teman ya, ketika dia sudah drop ya dari ATH-nya, dia perlahan-lahan ya membentuk yang namanya higher low teman-teman ya. Ya, jadi memang kita bisa lihat ini untuk secara garis besar ini MBL ini masih dalam kategori uptrend gitu teman ya. Jadi perlahan-lahan ya dia bagian bottomingnya istilahnya lebih tinggi gitu ya, atau membentuk yang namanya higher low atau lower high itu teman-teman ya. Jadi itu menurut saya satu pertanda yang bagus sekali untuk si MBL ini sendiri. Ya, jadi ketika kita lihat ya, saya tarik dari Fibonacci retracement dari swing low ya teman-teman di sini. Swing low di sini ya area sekitar 97 dan ke swing high-nya nih. Di sini teman-teman, kisaran 227, kisaran-kisaran itu teman-teman ya. Oke. Jadi memang kemarin itu dia sempat ya retracement sampai 0,786 nih atau sekitaran 125 teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya infokan untuk kripto itu kan sangat volatile, jadi ya sangat-sangat mungkin sekali bahkan dia retest sampai retracement 0,786 ini. Jadi kemungkinan sekali ya untuk dia nih ya teman-teman, jangka pendeknya dari daily-nya kalau saya lihat dia bakalan berpeluang ya untuk meretest kembali. Kalau misalkan kita lihat market seperti itu ya teman-teman ya, berpeluang untuk meretest kembali di EMA 21 dan 34 ya di sini. Ya, atau garis warna merah dan biru itu, atau di sekitar retracement 0,618 ya, sekitaran 147, sekitar area itu teman-teman. Ya, jadi sekitar area ini sekitaran mendekati 147 itu adalah area yang sangat-sangat mungkin untuk dijumpai oleh MBL. Ya, teman-teman ya. Kalau misalkan dia nggak mampu mempertahankan areanya di situ, dia bakalan terbreakdown lagi ya untuk melanjutkan penurunannya di uptrendnya dia atau garis trendline warna biru ini, atau di sekitaran 134, 135, 133 sekitaran itu teman-teman ya. Itu dengan syarat kalau dia nggak mampu mempertahankan posisinya ya di sekitaran 147. Oke teman-teman ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan dia di antara dua area itu dia mampu mempertahankan posisi, misalkan di sini untuk melanjutkan kenaikan kembali ya teman-teman ya, pastinya. Nah, ketika dia melanjutkan kenaikan, di sini ada beberapa resisten yang saya lihat dari Fibo ini teman-teman, yaitu di sekitaran 177, next lagi di sekitar 196 dan di 227. Nah, teman-teman ya, jadi itu beberapa next resistennya untuk si MBL ini sendiri ya. Itu yang harus diperhatikan teman. Beberapa support dan resistennya tadi sudah saya infokan ya. Jadi kalau misalkan memang mau nge-trade untuk si MBL mungkin jauh lebih bersabar. Kalau misalkan kita lihat dari RSI-nya juga dia masih statusnya normal nih ya, bukan overbought atau oversold ya. Kemarin memang waktu dia ngepump ya, itu langsung dia masuk ke overbought teman-teman, sama seperti ini tuh ya. Lalu kalau misalkan kita lihat dari hourly atau 4 jamnya teman-teman ya, oke, sebentar, dia masih mencoba untuk mempertahankan posisinya di atas EMA 21 dan 34 ya nih. Ya, ini sangat-sangat jelas banget ya, dia berusaha mempertahankan nih teman-teman ya, berusaha sekali untuk mempertahankan posisinya. Semoga ya dia bisa mempertahankan posisi untuk melanjutkan penguatan, tapi kita selalu harus siap dengan skenario kedua, yaitu kalau misalkan dia tidak mampu mempertahankan posisinya, dia bakalan terbreakdown kembali teman-teman. Ya, baru kemungkinan akan mengalami pemantulan. Ya, jadi memang menurut saya lebih baik antri di beberapa support bawah sih gitu ya teman-teman ya. Atau kecuali kalian punya analisa berbeda, udah yakin mau entry di area sekarang ya silahkan aja gitu teman-teman ya. Balik lagi silahkan Dior gitu ya untuk kalian mau open posisi di mana gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat dari fundamentalnya si MBL juga, dia kan bergerak di dunia perfilman gitu kan teman-teman ya. Jadi masih sangat-sangat mungkin sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan kan kita lihat kemarin itu VRA itu ngepam keras banget gitu ya. Jadi kalau misalkan MBL nanti adanya suatu gebrakan juga ya bukanlah hal yang tidak mungkin kalau dia bisa bikin new ATH, bahkan ngelewatin ATH sebelumnya di kisaran 634 ini. Ya, bahkan dia bisa ke sekitar 800 rupiah atau bahkan ke 1000 rupiah gitu teman-teman untuk si MBL. Tentunya harus menunggu, istilahnya memakan waktu yang relatif lumayan lama juga teman-teman, dan perhatikan tetap selalu kondisi market juga ya teman-teman ya. Jadi nggak selalu beli di sini udah pastilah hold berapa bulan pasti naik keras gitu ya, belum tentu gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk MBL. Lalu untuk BTT nih teman-teman ya. Jadi BTT banyak juga ya penasaran ya. Oke. Jadi untuk BTT saya ambil juga ini time frame daily-nya ya, dari swing low-nya dia ke swing high ya teman-teman ya. Ini adalah saya ambil dari swing low di sini dan di swing high-nya dia. Oke. Nah, dia ini membentuk masih uptrend ya. Ini kita bisa lihat ya, ini adalah low 1, kemudian dia membentuk low
Kedua, ya yang next targetnya dia harus membentuk yang namanya higher low di sini, sekitaran sini. Jadi uptrend ya, dari downtrend balik ke uptrend. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gambarannya teman-teman ya. Jadi memang kita sekarang melihat ya, kalau misalkan si BTT ini masih berpeluang untuk nge-retest lagi ya, retracement 0,6 ini atau sekitaran 44 rupiah. Ya teman-teman, 44 rupiah. Kalau misalkan pullback pun sampai kisaran 42. Nah di sekitaran ini ya, 42 sampai 44. Ya kita lihat dari yang sebelumnya, kalau misalkan dia masih lanjut turun juga ya teman-teman, terdekatnya ke area situ. Dan jikalau kalau memang sudah masuk area situ, kita berpeluang untuk melihat yang namanya double bottom. Di sini bottom 1, kemudian di sini bottom 2. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman nantinya. Gitu ya. Hopefully seperti itu teman-teman untuk si BTT ini sendiri time frame daily-nya. Dan bagian neckline-nya itu di bagian sini nih teman-teman, di area-area sini sekitaran 60. Ya neckline dari si, kalau misalkan benar-benar terbentuk yang namanya double bottom ya. Jadi dia harus ngebreak dulu resisten di area 60 untuk melanjutkan kenaikan ke sekitaran 70, 72 gitu teman-teman. Kisaran-kisaran itu ya untuk si BTT ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari hourly-nya atau 4 jamnya teman-teman ya. Oke, ini saya hapus dulu biar lebih jelas ya. Ini juga saya hapus ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, dia masih berproses, bahkan sudah berada di bawah EMA 21 dan 34 ya nih. Ya, dia tidak mampu mempertahankan posisinya di area sini nih. Ketika dia bermain di area sini, dia tidak mampu mempertahankan posisinya di atas EMA 21 dan 34 ya, malah membentuk seperti yang namanya double top. Ya, teman-teman, kalau misalkan saya lihat nih, double top 1 dan top 2. Jadi kurang lebihnya seperti ini gitu, teman-teman ya. Oke. Itu sekilas yang bisa dilihat kalau untuk si BTT sendiri ya. Memang harus menunggu dulu konfirmasi di area sini. Yang tadi saya infokan ya teman-teman, di kisaran 42, 44 sekitaran sini ya. Untuk kita bisa melihat apakah benar-benar area situ menjadi area benar-benar bottoming dari si BTT ya teman-teman, untuk bisa melanjutkan penguatan, atau malah dia terbreakdown lagi ke area sekitar 37, 36, 38 sekitar itu teman-teman. Di situ ada retracement 0,786. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan untuk si BTT ini sendiri. Nah, kalau misalkan pun dia sudah mengalami pemantulan ya teman-teman, contohnya seperti ini. Jikalau memang dia mampu mengalami pemantulan untuk si BTT ini sendiri ya, dia kan seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita lihat dari daily-nya, ya kan, kalau misalkan kita lihat dari daily-nya, dia itu kan harus membentuk yang namanya higher low gitu teman-teman ya. Tentunya dia harus ngebreak beberapa resisten yang tadi sudah saya infokan ya, 60, 70, 72 gitu kan teman-teman, untuk membentuk create yang namanya higher high. Ya jadi kurang lebih seperti ini prosesnya ya gitu kan teman-teman. Itu berpeluang untuk ke sekitaran berapa? Sekitaran 80 sampai area 90 si BTT-nya sendiri. Ya, jadi itu beberapa targetnya, dan tetap perhatikan untuk support-supportnya si BTT gitu teman-teman, untuk kalian mau open posisi di area berapa ya untuk si BTT jangka pendek sampai menengahnya. Ya kalau misalkan jangka panjangnya, kita kemarin kan lihat juga untuk si BTT ada update dan lain sebagainya gitu kan teman-teman ya. Ya semoga aja dia malah bisa ngejemput yang waktu itu sangkut-sangkut di kisaran 150, 160 ya. Apakah masih ada yang nyangkut di BTT di kisaran itu? Kalian coba komen di kolom komentar teman-teman ya. Jadi semoga lah ya, jangan lupa untuk akumulasi BTT di beberapa support gitu teman-teman. Manfaatkan momen ya, biar istilahnya waktu kalian BTT ngepump pun ya udah cuan ya, kemudian juga udah istilahnya balik modal kalau misalkan kalian masih hold BTT bahkan di stakingin gitu ya teman-teman. Jadi balik cuan gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk MBL, BTT dan Bitcoin ya teman-teman. Semoga dia up dulu gitu teman-teman ya. Harapannya sih seperti itu, tapi tetap aja harus berhati-hati untuk worst case skenario nya ya teman-teman. Selalu saya ingatkan ya, untuk selalu berhati-hati kalau misalkan dia terreject untuk melanjutkan penurunan kembali gitu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa saya infokan. Semoga bisa membantu kalian bisa dior lagi, analisa kembali biar lebih mantap pilihan kalian dalam open dan close posisinya. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.